bagaimana mereka berkomunikasi dengan guru di sekolah. Jadi kalau dulu kan komunikasinya melalui surat, misalnya anaknya sakit kirim surat. Kalau sekarang kan enggak nih, pakai ada SMS. Malahan sekarang itu biasanya setiap guru itu punya WA group, WA grup orang tua. WA grup orang tua. Iya. Jadi nah kemudian jadi komunikasi di sini penting sekali dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan. Jadi bagaimana menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru sehingga anak-anak itu bisa dicek di rumah dan juga di sekolah, saling saling berbagi informasi. Sedikit mengenai PPG gitu ya. Jadi PPG itu, jadi ini kan keterlibatan saya di dalam di dalam pendidikan guru itu PPG ini ya. Jadi untuk menjadi guru saat ini dan ke depan itu kan PPG itu ada dua macam Mbak. Jadi ada yang prajabatan, ada yang dalam jabatan. Nah, kalau yang prajabatan itu mereka yang belum bekerja, kemudian mereka akan masuk PPG, kira-kira kuliah selama 2 semester tamat. Kemudian yang satu lagi PPG dalam jabatan. Di dalam jabatan itu adalah program untuk guru profesional, mereka yang sudah bekerja. Tapi biasanya ada yang guru honor atau P3K atau juga sudah PNS, tapi belum memenuhi syarat. Nah, mereka itu pembelajarannya online. Jadi nanti si dosennya itu menghadapi layar 13 inci. Kemudian ini peserta PPG itu sambil bekerja mereka harus kuliah juga. Nah, persoalannya ini nanti ujiannya juga online ujiannya. Kadang-kadang Bu, kasihannya mirisnya sinyalnya itu suka gangguan. Jadi kalau ada hujan sedikit udah mulai. Ada yang waktu mengumpulkan tugas atau ujian itu harus mendekati BTS. Apa itu namanya? Apa namanya? Yang menara BTS menara itu. Jadi ada yang dipotretkan itu. Waduh, kasihan sekali Pak. Kalau enggak mereka tidak bisa ngumpul tugas, tidak bisa ikut pembelajaran secara online. Jadi kalau PPG sendiri Pak sebenarnya lebih pengaruh ke sinyalnya Pak ya, mekanisme. Iya, tapi kan semakin lama yang PPG dalam jabatan ini semakin berkurang, walaupun sekarang masih ada sih, tapi targetnya kan nanti yang prajabatan. Yang prajabatan itu anak-anak kuliah itu Pak ya? Ya, kuliah seperti biasa, tapi nanti dibagi dua dia. Sebagian di kampus, nanti sebagian ke sekolah. Ke sekolah. Magang praktek gitu Pak? Iya, langsung dia istilahnya ke PPL. Apa sih tujuannya Pak ada PPG itu apa Pak? Ya, untuk meningkatkan meningkatkan kualifikasi dan juga kompetensi. Kan kalau dulu kualifikasi S1 cukup jadi guru. Ya. Kalau balik lagi kan SPG, kemudian diploma, lalu S1, kemudian ditambah PPG. Jadi diharapkan guru-guru kita itu tidak kalah dengan guru-guru di luar negeri. Kualitasnya Pak juga kalau bisa setara. Iya, cuma kan guru-guru sekarang canggih-canggih juga Pak. Mengapa? Walaupun dia guru SD, sudah PPG, masih banyak yang pengen melanjutkan ke perguruan tinggi mengambil S2. Misalnya kalau di Indonesia kan sekarang banyak nih S2 Pendas namanya. Jadi kalau S1-nya PGSD, S2-nya Pendas, pendidikan dasar. Dan sekarang sudah terbuka juga program studi S3 Pendas itu ada di mana-mana. Memang di Palembang belum ada sih. Di luar berarti Pak ya Mas? Di Bengkulu ada, rasanya di Lampung, di Jambi ada. Kalau Palembang sedang dalam proses. Berarti Pak secara langsung Bapak juga mengikuti perkembangan guru-guru tadi Pak ya? Ya harusnya ya. Asesor juga sekarang. Ya, saya jadi asesor. Kalau tim Paris sampai tahun 2003 di BANPT. Di Badan sekarang untuk akreditasi program studi itu dialihkan ke lembaga akreditasi mandiri. Labdik namanya. Jadi lembaga akreditasi mandiri kependidikan, Labdik itu mulai tahun 2021 gitu. 2021. Nah, kalau sebelumnya masih di BANPT dia. Berarti itu yang menentukan akreditasi A, B. Iya, jadi kalau kita melakukan akreditasi itu ada 9 kriteria.
Yang pertama, kriteria yang berkenaan dengan ininya mengenai visi misi, kemudian tata pamong, lalu kemahasiswaan, mengenai SDM-nya, kemudian kurikulum dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran perguruan tinggi. Jadi itu semua dinilai gitu. 2 kali nilainya. Yang pertama kita biasanya bekerja secara online aja. Istilahnya asesmen kecukupan, desk evaluation. Kemudian kita berkunjung, kita visitasi ke perguruan tinggi itu. Seperti apa sih? Ya ada yang mendapat peringkat unggul itu yang paling tinggi. Ada yang sedang gitu, yang baik sekali, di bawahnya baik. Kalau kami masih baik sekali. Oh iya, baik sekali baik. Kalau dulu ABC. Ya dulu ABC. Ya dulu ABC. Kalau sekarang udah ya istilahnya walaupun mirip-mirip, tapi ya unggul, baik sekali, baik. Karena kalau akreditasinya C itu program studi ketar-ketir, nanti biasanya Pemda itu menerima calon guru itu yang dari akreditasinya baik sekali. Paling minimal tuh B. Ya B. Tapi kalau sekarang kan enggak, udah baik. Sementara kan sama aja, mereka itu diakui. Sudah diakreditasi itu kan artinya sudah diakui oleh negara bahwa mereka memenuhi syarat untuk meluluskan gitu. Kira-kira gitu Mbak jadi. Iya Pak, jadi udah banyak sekali yang ngobrol soal pendidikan jauh ini. Ya, yang saya tahu. Pengen juga Pak tanya nih, Bapak kan seorang dosen Pak. Tentu ketemu dengan banyak sekali mahasiswa Pak, dari dulu sampai sekarang. Apa Pak yang paling kerasa mahasiswanya itu gimana sih Pak? Mulai dari mungkin daya tangkapnya atau mungkin bagaimana gitu. Apa sih Pak? Secara kepribadiannya mungkin. Oh gitu ya. Saya kan sejak awal itu di perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, kan kebanyakan di perguruan tinggi negeri itu mahasiswa kan melalui seleksi yang ketat. Iya. Jadi kalau waktu yang lalu kan ada 3 skim ya. Ada SNPTN, biasanya minat bakat gitu ya. Iya, ada SBMPTN. itu ujian tulis. Kalau sekarang kan UTBK gitu ya. Yang berbasis komputer ya. Sekarang sedang dilaksanakan ini. UTBK. Kemudian yang berikutnya ini Mandiri. Ya, semacam USM Mandiri. Jadi yang manapun sebenarnya yang saya temuin tuh mahasiswa itu secara akademik gitu ya, potensi akademiknya bagus gitu. Cuma memang dalam prosesnya macam-macam nih. Ada berbagai macam hambatan. Ada yang hambatan motivasi, ada juga yang hambatan finansial misalnya. Dan ada juga ya hambatan-hambatan yang teknis lainnya lah gitu ya. Jadi pada dasarnya kita itu mencoba memberikan pelayanan terbaik gitu. Pelayanan yang memuaskan. Karena sekarang itu dosen itu nggak bisa main-main, Mbak. Kita juga dinilai. Jadi ada penilaian dosen juga. Jadi kualitas dosen itu dinilai. Jadi penilaian dosen itu memang kalau kita lihat dari 3 aspek lah ya, dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah kalau untuk penelitian kita bisa dinilai itu dari luaran mahasiswa itu berapa IPK mereka. Jadi kalau mahasiswa yang kita bimbing itu kecil-kecil IPK-nya gitu, itu kan artinya merupakan representasi dari layanan kita. Jadi pada dasarnya mahasiswa itu kreatif sekali sekarang ya. Kemudian mereka juga belajar lebih mandiri dibandingkan dulu. Apalagi ini Mas, sekarang itu sumber belajar itu luar biasa. Banyak Pak. Iya. Mahasiswa sekarang kan nggak perlu beli buku lagi sebenarnya. Cukup download dari internet. Apalagi kan ada yang buku-buku gratis, buku-buku berbahasa Inggris itu luar biasa. Saya juga terus terang aja udah lama nggak beli buku. Kalau lu rajin beli buku. Kalau sekarang pokoknya pinter-pinter dapat buku-buku yang terbaru lagi. Dan itu saya tularkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diminta untuk banyak-banyak membaca. Jadi perkuliahan itu sekarang lebih banyak menggunakan metode studi kasus.
maupun project. Kalau dulu kan kita diceramain tuh. Iya, kalau dulu kan sistem ceramah Pak. Yo, diceramain dari pagi sampai selesai perkuliahan. Kalau sekarang enggak, ceramahnya dikit. Jadi karena mahasiswa itu dianggap sudah bisa mandiri belajar, jadi mereka kita kasih tugas, kemudian mereka diskusi, kemudian buat project-projectnya itu berbasis IT juga, misalnya membuat video, membuat booklet, kemudian mereka juga menulis jurnal. Ya, bayangkan mahasiswa S1 sudah bisa menulis jurnal. Kemudian mereka juga kalau menulis skripsi itu harus ada 2 luaran juga gitu. Yeah, walaupun bukan wajib gitu ya. Yeah, tapi kalau mahasiswa saya dorong untuk mengeluarkan 2 luaran. Yang pertama jurnal, yang kedua HKI, hak kekayaan intelektual gitu. Jadi udah semakin berkembang Pak ya. Oh iya, itu sekarang beda dengan yang lalu. Kalau lalu zaman dahulu iya, Pak ya. Itu kan Mbak Jenny kan kuliah juga gitu. Baru-baru alumni nih Pak. Iya, pastinya beda dengan dulu. Mungkin lebih canggih sekarang, apalagi di Polstri gitu ya. Bidang informatika. Oh iya, informatika. Berkecimpung di bidang teknologi. Betulan. Bapak pas dicek dari CV Bapak kan ada pengalaman riset 5 tahun terakhir Pak ya. Oh iya. Salah satunya ini kalau di tahun 2018 Bapak mengambil judul perbandingan ya Pak ya, Filipino dan Indonesia, guru serta orang tua. Oh iya. Dalam pendidikan apa ini? Involvement in education. Oh iya. Jadi saya tuh jadi sekarang itu saya tuh terlibat dalam 2 tema penelitian mengenai orang tua dan juga mengenai multikultural. Saya dulu waktu S2 itu tertarik sekali karena saya ada mata kuliah dosennya menarik sekali ya. Saya lupa namanya ya. Nama dosen itu bagus sekali. Jadi nama mata kuliahnya itu Teacher and Parent Communication. Nah gitu ya, berdasarkan perkuliahan itu jadi saya belajar banyak bagaimana caranya melibatkan orang tua dalam pendidikan. Makanya itu jadi di situ saya mencoba mengukur bagaimana efikasi diri mereka ya. Kalau nggak salah gitu ya, pelibatan orang tua. Filipino and Indonesian teachers and parents needs for parental involvement in education. Ya, jadi bagaimana? Jadi kalau menurut pandangan Epstein itu pelibatan orang tua itu bisa beberapa level gitu. Yang pertama kita sebut parenting gitu ya. Parenting itu bagaimana orang tua itu mengasuh anak di rumah. Jadi itu namanya parenting. Kemudian level kedua itu communication, bagaimana mereka berkomunikasi dengan guru di sekolah. Jadi kalau dulu kan komunikasinya melalui surat, misalnya anaknya sakit kirim surat. Kalau sekarang kan enggak nih, pakai ada SMS. Malahan sekarang itu biasanya setiap guru itu punya WA group, grup orang tua. WA grup orang tua. Iya. Jadi orang. Nah kemudian jadi komunikasi di sini penting sekali dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan. Jadi bagaimana menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru sehingga anak-anak itu bisa dicek di rumah dan juga di sekolah, saling berbagi informasi. Yang ketiga namanya learning at home, belajar di rumah. Jadi dalam pelibatan orang tua dalam pendidikan itu kita meminta orang tua itu terlibat di dalam mendidik anak di rumah. Jadi bagaimana misalnya mendampingi anak mengerjakan PR gitu. Jangan sampai anaknya disuruh ayo kerja belajar, tapi si orang tuanya asik nonton TV atau melihat TikTok. Jadi nggak ada peduli dengan anak Pak ya. Iya, paling tidak mendampingi kan. Misalnya ini anaknya belajar itu mendampingi sambil nanya. Ada juga sekolah yang kreatif. Misalnya pekerjaan anak itu harus ditandatangani orang tua kan. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa orang tua itu terlibat dalam belajar di rumah.